Okay, back again to my channel, yaitu Sarjana Kapal Pesiar. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara sukses untuk bisa menghadapi interview dengan user ataupun agen. How to make a nice interview with the user and agent. Banyak sih cara yang belum diketahui, jadi sehingga kegagalan bagaimana sih untuk menghindari beberapa kegagalan yang seharusnya itu tidak terjadi pada saat interview dengan user ataupun dengan agen. So, simak videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Sarjana Pesiar, dan tekan lonceng ding ding untuk bisa mengikuti terus tips-tips menarik bagaimana bisa naik dan menjadi kru kapal pesiar dan menikmati indahnya dunia. Oke, langsung saja. Bagaimana sih caranya agar kita bisa interview itu lolos dan dengan hasil yang memuaskan? Jadi kita nggak rugi apply, rugi nyiapin, rugi kesana kemari. Pertama adalah kamu siapin dulu waktunya. Kamu datang itu 1 jam, usahain sebelum waktu interview. Jadi kelihatan kamu itu fresh. Yang pertama, tidak kecapean dan tidak mikir jalanan. Belum nanti kalau ada masalah kendala yang lain itu bisa merusak suasana kamu saat interview. Kedua, tunjukin bahwa kamu itu mampu dan kamu punya potensi untuk di hire atau direkrut di mana kamu tempat bekerja atau perusahaan tempat kamu bekerja, baik itu dari agen ataupun dari user yang mau merekrut kamu. Jadi percaya diri, kuasai kemampuan kamu. Jika kamu di bagian restoran, kuasai tentang restoran. Meskipun itu udah banyak, tapi setidaknya kamu tahu. Jika ditanya apa tentang restoran, kamu bisa jawab. Baik dari housekeeping juga housekeeping, dari gali juga gali. Nextnya adalah kamu harus bisa berbahasa Inggris atau bisa berbahasa lain dengan menjelaskan step by step dengan bahasa yang baik dan benar. Jangan sampai waktu penjelasan belepotan dan mereka, para user atau para interviewer, tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Ketiga, percaya diri. Jangan sampai duduk gini atau begini atau bahkan kamu bersandar. Duduk tenang, tatap wajahnya atau tatap matanya, smile, dan kasih penjelasan sedetail mungkin, tapi tidak panjang dan tidak bertele-tele. To the point aja, intinya. Jika ditanya tentang makanan, kamu jelaskan makanan. Jika ditanya, lebih baik kamu diam. Tell yourself. Ini adalah sesuatu yang bisa bikin semua yang di interview itu kalang kabut. Kebanyakan mereka kalau tell yourself itu hanya menunjukkan sisi baiknya. Padahal tidak semua orang bisa menunjukkan sisi baik. Mereka juga punya kelemahan. Jadi sebutin sisi baik kamu dan sebutin kekurangan kamu. Dalam arti kekurangan adalah kekurangan yang bisa diperbaiki. Sekali lagi, kekurangan yang bisa diperbaiki yang harus kamu sebutkan. Misalnya, saya ketika begini ya istilahnya, begini. Ketika saya berkumpul dengan teman-teman, saya sering minder, tetapi saya punya niat, saya bisa beradaptasi dengan semua orang. Jadi rasa minder kamu itu bisa diperbaiki karena kamu punya niat untuk berkumpul dengan orang-orang. Karena apa? Karena ketika kamu itu berkeinginan bekerja di taraf internasional, teman, bahkan partner kamu sendiri atau bos kamu sendiri adalah orang-orang seluruh dunia, baik dari Eropa, Amerika, Afrika, ataupun baik dari Asia dengan berbagai macam bahasa, berbagai macam tradisi dan budaya. Tidak hanya di dunia, bahkan di Indonesia pun ketika kamu bekerja dengan satu suku, dengan satu daerah, itu akan juga berbeda. Makanya itulah kamu harus bisa beradaptasi dengan baik dan benar. Terus usahakan berpenampilan yang baik, rapi, dan disetrika. Pokoknya jangan sampai kelihatan kamu tuh belepotan, kumel, apalagi pakai
sandal, pakai kaos, no. Pakai baju, berdasi, sepatu baik, dan selalu smile, dan hindari body outdoor. Jangan pandang kanan kiri, tetap fokus ke depan, konsentrasi apa yang dia tanya, jawab dengan jelas dan benar. Next stepnya, ketika mereka bertanya, you have any question? Tanya saja, jangan malu-malu. Apa yang mereka perintahkan untuk ditanya, kamu tanya. Bahkan tentang posisi kamu, tentang kapan saya bisa di-hire jika saya keterima, berapa gaji saya yang saya dapat, is okay, selama itu tidak di awal. Jangan sampai sebelum kalian interview, kalian sudah menanya, berapa gaji yang saya terima, kapan saya hire. The end of the interview. Jadi sebelum interview kamu lolos atau sebelum interview kamu selesai, jika user atau interviewer bertanya, maka utarakan apa yang kamu tanyakan. Tetap fokus, kuasai materi, bahasa dengan baik dan benar, dan percaya diri yang paling penting. Jangan sampai cengengah-cengengeh, ataupun kamu ketika ditanya kamu malu padahal kamu bisa mengutarakannya. Setidaknya kalau kamu tidak tahu sesuatu, kamu jawab dengan jelas. Jangan mengarang sesuatu yang tidak kamu tahu. Itu akan menjadi bumerang bagi diri kamu sendiri. Karena apa? Karena interviewer rata-rata mereka bakal mengejar sebuah pertanyaan yang dimana kamu sudah tersesat. Sekali lagi, pertanyaan yang membuat kamu sudah tersesat dan kamu bingung dan kamu menjabarkan sesuatu yang tidak kamu mengerti, maka interviewer akan senang berada di posisi itu, membuktikan bahwa jika kamu tidak tahu ataupun ada yang kurang jelas, jelaskan sebisa mungkin, tetapi tetap dalam konteksnya. Dan jika mereka bertanya tentang pengalaman kamu, ceritakan sisi positifnya. Jangan sampai kamu menceritakan, saya dari sana, saya berantem dengan ini, saya mempunyai masalah ini, saya tidak suka dengan ini. No, that is no. Tell the truth and everything. If you don't like it, just tell the truth. But not all. Ya, berpikir positif dulu. Jika ditanya kenapa kamu pindah dari perusahaan sana ke sini, jawab aja perbedaan materi, is okay. Atau mungkin kamu bisa berkarir lebih tinggi. Atau kenapa kamu resign dari sana, jawab aja end of the contract. Jangan sampai sesuatu yang pas dari masa lalu kamu mengganjal atau bikin kamu tidak bisa ke next step. Oke, penjelasan saya cukup itu. Ketika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa tombol subscribe di pojok sini ya, subscribe. Tekan lonceng, ding ding. Maka semua video yang berkaitan dengan kapal pesiar dan bagaimana how to step join kapal pesiar akan saya upload regularly. Dan please subscribe ya, subscribe juga kan sebagai ilmu mengenai kapal pesiar.